Kita mulai langsung ke inti acara di acara ini, bincang-bincang karya lomba dengan para juri. Sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan juri yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Veronica Joan. Kalau kita lihat dari Instagramnya ya, teman-teman boleh lihat Instagramnya, Veronica Joan. Beliau adalah landscape designer, arsitek juga dari Lavatero Studio ya. Nanti kita akan berkenalan lebih dekat dengan Kak Vero ya waktu kita bincang-bincang nanti. Juri yang kedua ada Kang Hilman Rismayadi, beliau adalah arsitektural designer. Di sini kalau di Instagramnya HRA Studio, arsitektur, interior, master plan, landscape, urban design, engineering, dan lecture. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke bincangnya dengan Mbak Veronica dan Kang Hilman. Nah, sekarang di depan layar kita sudah ada Mbak Veronica dan juga Kang Hilman. Oke, Assalamualaikum Mbak Veronica dan Kang Hilman, apa kabar? Halo, Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Kedengeran ya suaranya ya? Iya, kedengeran. Waalaikumsalam. Oke. Kang Hilman sama Mbak Vero udah lihat nih hasil karya dari peserta yang mengirimkan hasil karyanya nih. Apa sih komentarnya? Kalau Kang Hilman kan yang saya tahu kan sering juga nih ikut sayembara nih. Nah, pengen tahu nih menurut Kang Hilman kalau misalnya kita sedang ikut sayembara, apa sih yang bisa membuat kita lebih mudah menjadi pemenang di sayembara gitu? Apa sih tips-tips untuk menjadi pemenang di sayembara? Boleh kasih insight nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan selalu dirindukan dan selalu didoakan di sini ada Pak Kamal dan Bu Nida. Itu tempat yang membesarkan saya dulu. Juga Indah dan Adrian ada nggak? Ada. Oh, ada Indah, Nanda ya. Mbak Veronica, salam kenal, juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sehat selalu di tempatnya masing-masing. Ya sebetulnya kalau saya ditanya soal sayembara itu gimana ya, yang saya sampaikan ya apa yang saya terima dari Pak Kamal dulu diantaranya ya, maupun guru-guru dan tempat kerja yang lain, senior-senior kerja yang lain. Diantaranya itu yang pertama karena sayembara itu juri itu melihat banyak karya dalam waktu yang singkat, sehingga presentasi kita di panel itu harus eye catching begitu. Jadi eye catching itu dari mulai bentuk, dari mulai teknik presentasi, terutama renderingnya. Jadi renderingnya itu harus sekeren mungkin supaya begitu juri lihat panel yang kita itu langsung ditandain gitu ya. Saya juga pengalaman waktu mengikuti proses penjurian Museum Tsunami Aceh, Pak Kamal bercerita seperti itu. Jadi waktu itu Pak Kamal menjagokan punya Pak Rizal Muslimin. Sedangkan akhirnya Pak Rizal itu juara 2. Yang juara 1 Pak Ridwan Kamil. Yang memilih Pak Ridwan Kamil itu Pak Sandi, Profesor Sandi. Jadi karena bentuknya unik, lalu teknik presentasinya menarik, jelas, dan renderingnya bagus, maka itu juri melihat itu dulu. Dan banyak sekali yang memilih itu. Yang kedua adalah selain daripada teknik presentasi, jadi kalau kita udah ditandain juri, itu berarti kita sudah mencuri perhatian juri. Juri itu udah menandain punya kita dan mencatat, oh ini juara satunya, ini 2, ini 3, ini. Dari segi visual dulu, itu pasti. Ya. Saya juga di kantor sebelumnya bekerja itu, setiap sayembara tuh harus ikut. Gitu. Jadi waktu itu saya jadi arsitek konseptor juga, arsitek senior juga untuk ikut tiap sayembara. Dan ditargetkan kantor itu dalam setahun harus menang 2 kali sayembara. Jadi waktu kerja di sana itu sayembara itu udah jadi pekerjaan gitu ya, udah jadi pekerjaan. Jadi kadang-kadang di samping proyek yang reguler, ketika disuruh ikut sayembara, sayembara deui gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah beberapa kali dapat juara 1 gitu. Setelah resign dan buka studio sendiri juga sama gitu ya. Lalu yang kedua adalah tidak terlalu penting tapi tetap penting, yaitu fungsi.
Jadi fungsinya ini sayembara ini kita tuh karena kita arsitek tuh harus bisa mengusulkan fungsi yang kira-kira jelas manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar keren-kerenan atau, unik-unikan atau ekstrim-ekstriman atau istilahnya eksperimen gitu ya, tapi fungsinya harus jelas buat apa gitu. Nah, setelah fungsinya jelas, eee, secara visual juri menerima, yang kedua, fungsinya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, kalau misalkan ada tornya harus mengikuti sepenuhnya yang ada di tor, fungsinya jangan sampai ada yang meleset maupun regulasi, ya. Tapi ya kita kadang-kadang mengusulkan ya, seperti waktu sayembara di Padang itu side plan, kawasan wisata di Solok, Sumatera Barat itu oleh IAI, kita juara satu karena kita mengusulkan fungsi-fungsi yang masuk akal. Yang ketiga, dari sisi ekonomi gitu. Sekarang ini adalah, era yang sangat logik di mana, kita tuh kalau bikin sesuatu harus jelas apa manfaatnya dan apa benefit-nya. Benefit dan value-nya tuh terutama dari sisi ekonomi ya, dari sisi keuangan, ini menghasilkan nggak? Tadi saya menarik tuh lihat dengar arahan bahwa Rumah Aceh ini nanti ada spot foto segala macam ya, mungkin ada semacam tiketing, jadi, eee, belajar mengenai budaya Aceh lewat bangunan tradisional dan lanskapnya juga, tanaman-tanaman yang ada di Aceh itu ada di sana, seperti waktu kita dulu mendesain di Taman Kurung Aceh ya, Taman Kurung Aceh, lalu, lapangan Belang Padang, lalu PLTD Apung, museum kapal nelayan di Lampulo, itu kita mempertimbangkan hal-hal itu. Ya cuman yang di Lampulo nggak berhasil memasang pohon ketapang karena ditolak warga. Jadi, kata warga kontraktornya tuh tidak diperbolehkan masang pohon ketapang, yang kita desain tuh kalau di Bandung kan banyak ya, di mana-mana ketapang, karena itu katanya sarang kuntilanak begitu. Nah itu lucu juga tuh, jadi ada hal-hal seperti itu ya. Nah yang keempat, yang terakhir, kita harus tahu jurinya siapa, lalu, sebetulnya dari panitia ini Mbak Indah udah baik sekali ya ngasih tahu Instagram kita, jadi bisa tahu, oh jurinya tuh karya-karyanya begini. Kebetulan, kita masih aktif berkarya, namun memang, 2 tahun ini, eee, off dulu dari sayembara karena, eee, jadwal pekerjaan yang padat ya, jadwal pekerjaan dan ngajar yang padat, jadi kita nggak ikut sayembara dulu. Terakhir terakhir ikut sayembara itu 2021, jadi 2 tahun yang lalu. Itu sayembara, BTN, Perumnas, dari Perumnas untuk side plan atau master plan perumahan ya. Kita nggak masuk final karena kita kurang kurang tajam gitu ya, kurang tajam, disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Nah, jadi ini pengalaman yang nomor 4 ini mengenal juri ini, eee, itu penting ya. Jadi waktu itu yang mendesain tuh istri saya mendesain sayembara Gapura Kabupaten Bandung begitu, cuman jurinya tuh Pak Kamal. Jadi Pak Kamal, Pak Yuswadi Salia, sama Pak Apep, jurinya. Jadi oleh juri ini desain kita tuh dijagokan sebagai harapan satu. Tapi ada juri kehormatan yang memutuskan juara finalnya siapa, itu adalah Pak Dadang Nasir, Bupati Bandung ya. Jadi begitu lihat desain kita, Pak Dadang Nasir lalu memutuskan desain, yang waktu itu kita buat jadi juara satu. Sebetulnya kata Pak Yuswadi ini, kujang yang dibesarkan ya. Ya, kalau kalau juri utamanya beliau, kita setuju pemikiran harus lebih dalam ya, tapi karena jurinya seorang bupati, dia perlu sesuatu jargon atau bentuk visual yang, eee, mudah dicerna lah begitu ya, secara filosofi tidak terlalu dalam, tapi secara bentuk dia mudah dicerna. Ya dari situ saya langsung WA Pak Kamal, "Pak, terima kasih saya juara satu," gitu kan. "Oh itu kamu yang desain bambu sama kujang," gitu kan. "Ya tapi alhamdulillah tadinya harapan satu jadi juara satu," gitu. Mungkin itu, Bu Indah, Pak Kamal, Bu Nida, Mbak Vero dan teman-teman yang lain, sedikit berbagi pengalaman ya, bukan menggurui atau mengajarin, tapi cerita aja pengalaman yang pernah kita lalui waktu desain sayembara. Saya kembalikan ke, Mbak Indah. Oke, terima kasih, Pak insight-nya tentang, gimana sih cara, menangkan lomba sayembara desain gitu ya. Oh, pertama berarti, ada 4 nih poin nih yang disampaikan sama Pak Kang Hilman tadi ya. Yang pertama, panelnya mesti eye catching, terus fungsinya benar, habis itu dari segi ekonomi kita juga harus lihat dan kita juga kenal sama jurinya, gitu ya. Oke, sekarang juga mau tanya nih sama Mbak Veronica. Mbak Veronica kan seorang landscape architect nih, boleh nggak dijelasin sedikit Mbak Vero, tentang landscape mendesain landscape itu kayak gimana sih sebaiknya? See you on next video.